Selamat sabat adik-adik. Judul sekolah sabat kita pada sabat hari ini adalah akhirnya tiba di rumah. Ayat hafalannya tertulis di dalam Kejadian 33 ayat 11. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Pekabaran, kita melayani Allah ketika kita membagikan berkat-berkat kepada orang lain. Ingatkah engkau menyanyikan lagu ini? Saya punya 2 boneka dan saya senang. Engkau tidak punya boneka dan itu sangat menyedihkan. Akhirnya Yakub dan Esau tahu untuk membagikan berkat-berkat mereka. Yakub kembali ke negerinya. Tuhan sudah mengatakan kepadanya untuk berbuat demikian. Tetapi dia agak gugup. Yakub mengingat bagaimana dia telah menipu Esau hingga menjual hak sulungnya. Dia ingat bagaimana dia telah menipu ayahnya hingga memberikan berkat istimewa yang seharusnya milik Esau. Ya, dia tahu bahwa Esau mungkin masih sangat marah kepadanya. Yakub minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan besertanya. 2 tamu malaikat, 1 di depan, 1 di belakang berjalan dengan dia. Yakub mengutus suruhan untuk menyampaikan salam kepada Esau. Inilah yang akan kamu katakan kepada tuan saya Esau. Dia memberi perintah. Hambamu Yakub mengatakan, dan mereka harus memanggil Esau tuan Esau. Ini akan menunjukkan kepada Esau bahwa Yakub tidak menuntut warisan atau posisi. Tetapi para utusan itu pulang dengan kabar yang menakutkan. Esau datang mendekati Yakub dengan 400 pengawal. Apakah Esau akan menyerang? Yakub ingin tahu. Sekali lagi Yakub minta tolong kepada Tuhan dan mengingatkannya akan janji-janjinya. Kemudian Yakub mengirim kabar kepada Esau dan banyak ternak sebagai hadiah. Dia memberikan petunjuk kepada para utusannya untuk mengatakan, hambamu Yakub datang di belakang kami. Pada malam itu Yakub mengutus keluarganya dan semua barang miliknya ke seberang sungai yang bernama Yabok. Tetapi dia tinggal di belakang, dan di sana dia bertemu dengan Tuhan. Sepanjang malam dia bergumul dengan malaikat, lalu dia meminta berkat dan menerimanya. Hari berikutnya Yakub melihat Esau dengan 400 pengikutnya datang. Tampaknya Esau masih marah. Dengan cepat Yakub membagi keluarganya. Dia menyerahkan anak-anaknya kepada ibu mereka. Lalu dia pergi ke depan kelompok itu. Sementara masih jauh dari Esau, Yakub sujud ke tanah. Lalu dia terus berjalan dan sujud lagi. 7 kali Yakub melakukan hal ini, hingga mereka sangat dekat. Tetapi ketika Esau melihat Yakub, dia lari dan melangkulnya. Dan mereka mulai menangis. Yakub pasti merasa lega. Kemudian Esau bertanya, siapakah orang yang menyertaimu ini? Ini adalah keluarga yang telah diberikan Tuhan kepadaku, sahut Yakub. Setelah kata-kata pendahuluan ini, Esau bertanya, bagaimanakah tentang semua yang engkau kirimkan di depanmu? Apakah artinya itu? Yakub menjawab, ini adalah hadiahku untukmu, saudaraku. Aku ingin engkau tahu bahwa aku memerlukan kemurahan hatimu dan pengampunanmu. Aku sudah memperoleh banyak, Yakub. Peliharalah milikmu, sahut Esau dengan ramah. Tetapi Yakub bertanya, tidak, tolong terimalah pemberian ini. Itu akan menunjukkan kepadaku bahwa engkau benar-benar sudah mengampuni aku. Tuhan sudah baik kepadaku dan aku mendapat semua yang aku perlukan. Akhirnya Esau menerima pemberian itu. Kemudian dia katakan, marilah kita sama-sama pergi. Aku akan sama-sama berjalan dengan engkau. Terima kasih Esau, sahut Yakub berterima kasih. Tetapi kami benar-benar memerlukan perjalanan yang jauh lebih lambat daripada perjalanan kamu. Kami punya begitu banyak anak dan hewan ternak. Kemudian biarkanlah aku tinggalkan beberapa dari hambaku bersamamu, kata Esau. Tak usahlah Esau, sahut Yakub.
Tuhan sudah menunjukkan kepadaku bahwa Dia akan melindungi kami, sama seperti Dia sudah melindungi kami selama beberapa tahun ini." Lalu Esau pergi dan berjalan di depan. Yakub dengan keluarganya yang besar dan kawanan ternaknya mengikuti Esau dengan perlahan-lahan. Akhirnya mereka tiba di Sikem di negeri Kanaan, tanah tumpah darah Yakub. Di sanalah Yakub membeli tanah. Sesudah 20 tahun, akhirnya dia memperoleh rumah, sebuah tempat untuk keluarganya dan kawanan ternaknya. Yakub memelihara keluarganya dengan baik, walau dia sangat ingin sampai ke Kanaan. Dia mengutamakan keperluan mereka. Apabila kita benar-benar melayani orang lain, kita akan memikirkan keperluan mereka juga. Yakub tahu bahwa segala sesuatu yang dia dapat berasal dari Tuhan. Dia bisa bermurah hati sebab Tuhan sudah memberkatinya. Dengan cara yang sama, kita bisa membagikan berkat-berkat kita juga.